Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. 2 menit. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau alaihi wassalam menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman. Sisanya mati dalam keadaan kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi kembali, yaitu tentang terkait masalah Habib. Jadi ada seorang Habib yang mengatakan bahwa dirinya itu pernah digigit oleh kobra. Ini bukan kobra lagi ya, king kobra ya. Jadi Habib tersebut itu mengatakan ya, dianya itu pernah digigit oleh king kobra. Yang mati bukannya Habib ya, yang mati malah king kobranya. Wah, ini kan sangat wow sekali ya teman-teman ya. Kok bisa semacam itu ya? Bukannya bisa king kobra ini sangat berbahaya ya, dalam hitungan menit nyawa bisa melayang. Nah ini malah ya, yang digigit king kobra malah tidak meninggal, malah king kobranya. Nah teman-teman, saya pun heran dengan cerita ini ya. Apakah benar cerita ini? Apa maksud seorang Habib itu bercerita tentang terkait masalah hal ini ya? Ya, kita khusnudzon aja ya teman-teman ya. Ya, kita khusnudzon aja ya. Mungkin Habib ini bercerita tentang ini mungkin biar beliau ini dianggap wali ya. Wallahu alam ya. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan video tersebut ya. Mari kita simak videonya. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. King kobra ya. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Tuh teman-teman kan, bukan yang digigit yang mati ya, malah king kobranya. Ini pun dalam waktu 2 menit ya, king kobranya yang mati. Coba bayangkan ya teman-teman ya, bisa king kobra itu sangat berbahaya dan mematikan di dunia ini ya. Bahkan hitungan menit ya, yang digigit king kobra itu bisa meninggal ya. Ini malah kebalik, king kobranya yang mati. Wah, ini memang sangat wow sekali ya. Nah, saya akan putarkan kembali ya sekali lagi ya teman-teman ya. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. 2 menit. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Allahu Akbar ya, kok bisa ya ini ya. Nah teman-teman, coba teman-teman simpulkan ya, benarkah kisah seperti ini ya? Ya mungkin king kobranya ini ya ketika menggigit Habib ini ya, ya mungkin keracunan dengan darahnya mungkin ya. Dan kita wallahualam kita nggak tahu ya. Dan ini apakah ini cerita ini benar apa tidak ya? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ada satu kisah lagi nih ya, dari seorang Habib juga ya. Jadi Habib tersebut itu ya, itu mengisahkan ya bahwa ada seorang Habib yang bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib tersebut itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mimpi ya. Jadi wajah Nabi itu pucat. Kemudian Habib tersebut itu menanyakan dalam mimpinya, wahai Rasulullah ya, kenapa wajah Anda itu terlihat pucat? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, karena di malam ini ataupun hari ini di kalangan umatku 1.500 yang meninggal itu dalam keadaan tidak membawa iman lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan tampilkan, dan hanya 2 yang membawa iman ya. Nah kita langsung aja ya teman-teman ya, kita akan tampilkan video tersebut ya. Nah teman-teman mari kita simak videonya. Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau alaihi wassalam menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia,
hanya 2 yang mati membawa iman. Hanya 2. Sisanya mati dalam keadaan kufur. Allah. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Bentar ya teman-teman ya, katanya Nabi SAW itu mengatakan di dalam mimpi Habib tersebut itu suruh membawa kertas ini ya. Jadi dalam mimpinya itu suruh membawa kertas ini ya. Kemudian kemungkinan suruh membawa kertas itu terus dicatat dalam mimpinya. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bisa ingatannya ini memang cerdas kalau begitu ya, seorang Habib tersebut itu memang cerdas ya. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan dalam mimpinya membawakan kertas ya. Ya, membawakan kertas ditulis gitu ya. Setelah bangun mungkin ya langsung ditulis ya yang kertas dari Nabi SAW dalam mimpi tersebut. Wah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Coba kita lanjutkan ya. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Nah teman-teman, inilah ya yang tulisan yang dari Nabi SAW itu dalam mimpinya ya. Wah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Ketika mimpi bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi memberi ya seperti seperti bacaan ya yang untuk diamalkan ya. Dan ini sangat menarik ya. Jadi Nabi SAW itu ya mengasih lembaran kertas ya kepada Habib tadi itu yang bermimpi bertemu Nabi. Kemudian ya, saya pun jadi merasa aneh juga ya. Jadi kalau Nabi SAW itu mengasih kertas ya, kemungkinan Habib tersebut itu terus bangun ya, ketika bermimpi itu bangun, mungkin diingat-ingat ya, kemudian ditulis ya, kemudian ditulis ya, kemudian disebarkan, mungkin seperti itu. Jadi gini ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Habib tersebut itu ya bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Habib tersebut itu dikasih lembaran kertas ya yang berisi dengan amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Barang siapa yang membaca amalan ini ya seperti yang disebutkan Habib tadi, ini sama halnya seperti dalil dari mimpi ya. Kemudian ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah hal semacam ini ketika mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dijadikan hujah ya ataupun dalil? Apakah benar ya teman-teman ya? Jadi teman-teman ya, saya akan tampilkan ya penjelasan ini karena ini harus yang menjelaskan orang yang berilmu ya teman-teman ya. Jadi bukan saya yang menjelaskan. Jadi saya akan tampilkan penjelasan ini ya, yaitu oleh Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian dikasih amalan-amalan tertentu. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan sekarang ya, mari kita simak videonya. Contoh, akhirnya yang tersebar di tanah air kita beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala. Nah ini nih ya teman-teman ya. Tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Iya. Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu, dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Gara-gara mimpi ketemu Nabi. Contoh lagi, ada orang mimpi ketemu Nabi. Dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, orang sesat. Gitu ya. Penganut wahdatul wujud, menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia ya. Bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya, al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syi'ri manil mukallaf,
Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang untuk sholat? Kalau kau suruh dia sholat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian dia punya buku di antara judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu kira-kira 300 halaman. Kalau saya tidak salah ingat. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kisah buku ini Fususul Hikam? Dia mengatakan suatu malam saya di kota, ini disebutkan nama kotanya. Di malam sekian, tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini. Wahai Ibnu Arabi, riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia. Maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan Anda. Wah. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini ya? Ini datang sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya, ada buku baru nih. Cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi SAW, kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ini benar ini. Dalam buku tersebut Fir'aun masuk apa? Surga. Masuk Karena surga, Fir'aun ya. mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah karena Fir'aun juga Tuhan. Kan keyakinan dia wahidatul apa? Wujud. Wujud. Kata dia wahidatul wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih, semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini, ada si fulan laki-laki, perempuan, ada gunung, semuanya satu kesatuan. Dan di situ juga ada Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya waktu Fir'aun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka Fir'aun benar dan dia masuk apa? Surga. Allah. Ini ngawur seperti Ngawur. ini. Dari mana? Dari mimpi dia ambil. Ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi. Allah. Buku ini. Karena berbicara tentang ini, tentang hakikat, tentang macam-macamnya, ya. Antum bayangkan masuk akal atau tidak? Tidak masuk Dia bangun akal. tidur, Nabi kasih buku berapa? 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku kan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, yaitu tentang terkait masalah mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ya, yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA itu sangat jelas ya, teman-teman ya. Coba bayangkan ya, mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi itu memberi buku ya, buku baru. Allah ya, tentang dalil-dalil, coba bayangkan ya. Dan di situ disebutkan Fir'aun masuk surga. Yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda tadi ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita kembali lagi di yang Habib tadi itu yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu menyampaikan bahwa umatku 1500 ini ya, hanya 2 yang meninggal dalam keadaan beriman. Yang lain adalah kufur. Dan ini ya, sama persis apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja. Yang seperti tadi itu, yang penjaga kuburan Nabi itu bermimpi bertemu dengan Nabi bahwa umatku yang murtad sekian-sekian dan suruh menyebarkan buku-buku ini ya, ataupun menyebarkan fotokopi ya. Padahal ya, ini memang kata Ustadz Dr. Firanda, ini gara-gara mimpi, jadi orang ketakutan. Dan mimpi semacam ini adalah tidak benar ya teman-teman ya. Padahal ya, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu tentang kebaikan-kebaikan, tentang amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu banyak sekali tentang mentauhidkan Allah ya, banyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salat 5 waktu, membaca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, itu semua amalan-amalan yang baik yang untuk diamalkan oleh kaum muslimin ya. Kita berbuat baik kepada orang tua ini adalah amalan yang paling tinggi, yang paling agung ya. Di antara Allah ya, mentauhidkan Allah, kemudian Allah itu menggandingkan yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan ini jelas amalan yang baik ya, amalan yang sangat bagus ya. Namun kenapa harus kita ini ya mempercayai tentang mimpi-mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih apa tadi, fotokopi ya, umatku sekian-sekian murtad. Nah teman-teman, jadi kita itu beragama yaitu dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini telah sempurna ya. Maka dari itu kita jangan sampai tertipu ya dengan orang-orang yang mengaku mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih amalan ini dan amalan itu. Yang jelas yang kita ikuti adalah dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan pemahaman para sahabat salafus soleh.
Nah, teman-teman, demikianlah video ini. Semoga video ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.